Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Turitno. Saya calon guru penggerak angkatan 11 kelas 069 dari SD Negeri Proyonanggan 05, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saya akan melaksanakan aksi nyata pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Berikut aksi nyata yang saya lakukan di SD tempat saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Proyonanggan 05, Bapak Rektor Sarjana Pendidikan, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Proyonanggan 5 beserta staf. Terima kasih sudah datang dalam diseminasi budaya positif yang pada siang hari ini. Diseminasi tersebut merupakan salah satu aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak dan juga bagian daripada kegiatan Kompas Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota Kompas yang sudah senantiasa membantu, mendukung dan memfasilitasi aksi nyata saya ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini pada acara diseminasi budaya positif. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai acara diseminasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, acara sudah kita buka, namun untuk mengawali acara tersebut kita juga harus memiliki sebuah keyakinan bersama untuk minimal 60 menit ke depan. Keyakinan bersama yang nantinya ini menjadi kesepakatan bersama dan diyakini bersama dan akan kita patuhi serta kita laksanakan bersama. Keyakinan pertama kira-kira apa Bapak Ibu dalam acara diseminasi ini? Ada yang mau memberikan Pak Resika mungkin keyakinan bersama kita pada siang hari ini, Pak Resika? Ya, terima kasih mengusulkan aktif mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini, Pak. Yang pertama ada dari Pak Resika, keyakinan pada diseminasi siang ini yaitu aktif, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya ada master kita kelas 6 Bu Indah. Boleh sambil makan dan minum dengan tenang. Ya. Teman-teman semua setuju ya, boleh makan dan minum, tapi tetap fokus dalam diseminasi dan tenang ya. Iya Bu Indah. Makanan ala kadarnya, minuman juga insya Allah bisa sedikit melegakan tenggorokan sehingga nanti bisa menyampaikan ide-ide gagasannya dengan tenang pulang. Matur nuwun, dua keyakinan sudah kita sepakati bersama. Yang ketiga mungkin Bu Nestri, Bu Ida, Bu Ika. Ya, bisa mengikuti kegiatan dengan tertib. Ya. Sepakat ya, kita mengikuti diseminasi dengan tertib. Ada lagi Bu Ika, Bu Ida, mungkin menambahkan? Bu Lucy? Menyimak dengan handphone. Menyimak dengan baik. 1, 2, 3, 4 menyimak dengan baik. Pak Imam, sekalian closing mungkin. Bukan acaranya yang di closing. Oke Pak, kita tetap itu Pak, mindfulness bersama nanti mengikuti kegiatan dengan hati yang senang dan gembira seperti itu Pak. Terima kasih.
Terima kasih kembali untuk Pak Imam dan rekan-rekan semuanya. Baik, keyakinan sudah kita sepakati bersama. Tadi ada Pak Rizka yang harus tetap aktif mengikuti. Kemudian ada Bu Meda, boleh makan dan minum. Ada Bu Nestri, apa tadi Bu Nestri ya? Mengikuti dengan tertib. Ada Bu Luksi, menyimak dengan baik. Ada Pak Imam, mindfulness, tetap bahagia Bapak Ibu, tetap bahagia meskipun di siang hari ini sudah, kalau istilahnya kita itu biasanya sudah jam santai, waktunya istirahat, tapi mesti harus mengikuti diseminasi. Baik Pak Imam, tetap bahagia, artinya juga mungkin sedikit apa ya, hadir sepenuhnya Pak Imam ya, hati pikiran kita tetap di sini ya, mengikuti diseminasi. Mudah-mudahan ilmu dalam diseminasi ini bermanfaat bukan hanya bagi Bapak Ibu tapi juga bagi kita semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, topik diseminasi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu ada keyakinan kelas. Baik, kita awali ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi, topik diseminasi kita yang akan melaksanakan yaitu ada 3, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Nah, kita awali yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu semuanya ketika berbicara atau mendengar kata disiplin positif? Sudah ada yang masuk? Kira-kira disiplin positif itu seperti apa? Ya. Sudah. Kemudian yang kedua, kira-kira nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Nah, baik, sebelum saya bahas ulas tuntas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, nah di sini kita bahas tentang perubahan paradigma Bapak Ibu. Nah, kita ada satu kegiatan namanya kepala tangan. Kita bisa berpasangan. Kita anggap salah satu benda, entah itu orang, entah itu benda, entah itu cita-cita, entah itu apapun yang menurut Anda adalah itu barang yang paling berharga Bapak Ibu semuanya. Oke, barang berharga itu ada di kepala Anda masing-masing. Oke, yang A. Baik, ada A dan B ya. Sudah berpasangan semuanya ya. Ya, Pak Rizka bisa dengan Pak Imam. Ya. Nah, ya, yang satu Bapak Ibu kita bermain peran A dan B. Yang A itu adalah panjenengan sebagai salah satu orang yang menggenggam erat barang berharga Anda. Yang satu ingin mengambil barang berharga. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar Anda itu diminta atau bersedia membuka kepala tangannya. Padahal di kepala tangan Anda itu ada apa tadi? Barang yang paling berharga. Boleh barang, boleh cita-cita, boleh seseorang, boleh harapan, apapun. Baik, Pak Joyo A, Pak Joyo A yang menggenggam. Bu Eda A, Bu Ika A, Bu Lucy A. Pak Rizka mungkin bisa dengan saya. Jadi berarti 1, 2. Ini coba pasangannya dulu. Bapak Joyo. Pasangannya Pak Joyo dengan Bu Ida. Yang Bu Lucy Pak Imam. Pak Rizka dengan saya. Oke, yang A tadi mana yang A? Silakan Anda kepal. Anda anggap di dalam kepala tangan Anda itu ada barang yang berharga. Yang B Anda silakan bujuk, Anda silakan rayu, Anda silakan hadir agar si A
A bersedia membuka dan menyerahkan barang berharganya kepada panjenengan. Belum sih sekuat tenaga. Pak Imam juga sekuat tenaga. Ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, kita praktekkan. Saya beri waktu 120. Ya, satu-satu dulu. Satu-satu dulu boleh. Ya, Pak Joyo dengan Bu Ida. Silakan Pak Joyo mengepal. Oke, Pak Joyo boleh mengepal. Satu kelompok, satu pasangan, saya beri waktu 30 detik. Oke. Dihardik boleh Bu Ida. Nah, kira-kira. Oke. Salah satu ucapan yang langsung ya, jelas. Disuruh menyerah Pak Joyo. Kira-kira bagaimana hasilnya Pak Joyo? Bersedia nggak barang yang berharga panjenengan diberikan ke Bunda? Mungkin cita-cita, mungkin apa yang paling berharga, mungkin harta kekayaan Pak Joyo atau keluarga Pak Joyo. Oke. Nah sekarang aja Bu Eda sama Bu Nesri 30 detik. Pak Budi beri waktu. Oke, 28, 29, 30 detik ya. Apa saya ditanya kalau Bu Nesri yang B, apakah Bu Eda memberikan barang yang paling berharga panjenengan? Apakah Bu Nesri sudah berusaha sepenuhnya dengan cara menghardik, memaksa, membentak, bahkan merayu? Iya. Oke, sekarang Bu Ika, Anda kepala genggam barang yang paling berharga Anda. Terima kasih ya. Oke, 30 detik. Oke, rayuannya luar biasa berdiri. 30 detik. Pertanyaan saya. Berhasil kan? Iya. Berhasil. Oke, 30 detik. Pertanyaan saya untuk Bu Ika, apakah panjenengan sudah memberikan barang berharga kepada Bu Ika? Oh belum. Oke. Sudah dirayu belum sama Bu Ika? Sudah dia paksa? Sudah. Oke. Bakso, tapi tetap nggak mau ya. Oke, baik, selanjutnya 30 detik lagi untuk Pak Imam dan Bu Luksi. Oke, Bu Luksi, silakan Bu Luksi. Anda mengepal, Pak Imam berusaha meminta yang ada di kepala Anda. Oke, 30 detik dari sekarang. Oke, hasilnya? Oke, saya tanya Pak Imam. Pak Imam, apakah Bu Luksi memberikan barang berharga? Tidak. Oke. Pak Imam sudah berusaha. Sekarang Pak Lisika, 30 detik untuk kita Pak Lisika. Pak Lisika punya barang berharga, tak itu cita-cita, tak itu kekayaan, tak itu keluarga, tak itu apapun sudah ada berada di genggaman Pak Lisika. Sekarang saya minta kepada Pak Lisika, kira-kira Pak Lisika boleh nggak? Kira-kira itu 1, 2, 3. Pak Lisika ini punya anjuran luar biasa nih Pak Lisika. Saya selalu mengidam-idamkan dari dulu. Saya punya imbalan apabila Pak Lisika memberikan barang tersebut kepada saya. Tidak. Baiklah. Baik. Ada hal yang luar biasa akan saya berikan kepada Pak Lisika. Tidak. Ya, oke. 29, 30 detik pas. Oke, ya. Baik. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 ternyata kita sendiri ketika menganggap sesuatu itu sangat berharga, kita tidak akan memberikannya kepada orang lain. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Nah, itu ya. Nah, ini sudah ada pemikiran ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita yang tadi B, kalau tadi A nggak akan memberikan, yang tim B, kira-kira hal apa yang akan panjenengan kita semua lakukan untuk meminta barang yang berharga dari seseorang tersebut? Kira-kira apa lagi selain merayu, menghardik, memaksa?
menggunakan kewenangan untuk mengancam. Ya, baik. Oh, penculikan. Itu salah orang ya Bu ya. Oke, baik. Nah, disinilah perubahan paradigma kita karena apa yang terjadi tadi sudah. Nah, anak-anak, Bapak Ibu sekalian, ternyata ada teori kontrol oleh Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan choice theory, pilihan, meluruskan beberapa inkonsepsi tentang makna kontrol. Jadi intinya tadi panjenengan nggak bisa mengontrol orang tersebut. Orang tersebut juga tidak mau dikontrol oleh panjenengan. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrolnya kita mengandung 4 unsur. Kita sebagai guru mengontrol murid. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada teori lagi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi terakhir yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal tadi panjenengan semua sudah memaksa ya. Tapi nyatanya dari 4 itu kira-kira pernah nggak kita gagal? Contohnya panjenengan berusaha mengontrol murid, pernah nggak gagal? Pernah. Iya. Pak Joyo mungkin yang di luar lapangan, di luar kelas ngajarin sampai juga pernah nggak tidak bisa mengontrol murid? Pernah, iya. Bapak Ibu, yang ibu-ibu ini mungkin sudah merayu, sudah mendekati dari hati ke hati kepada murid kita, tapi pernah nggak ada 1, 2 bahkan lebih murid kita yang tidak bisa kita kontrol? Pernah, iya. Nah, kita sebagai orang dewasa juga kita pernah memaksa kepada murid-murid kita untuk mematuhi peraturan. Tapi pada akhirnya murid-murid kita tidak patuh, tidak taat pada aturan. Pernah terjadi? Pernah. Iya. Baik, selanjutnya masih tetap di teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid, Bapak Ibu, untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita sudah kasih PR, murid gak mau melakukan, gak mau mengerjakan, lebih asik dengan dunianya di rumah, mungkin mengikuti aktivitas belajar yang lain seperti renang, panahan, atau hal-hal yang disenanginya. Akhirnya kita gak bisa mengontrol murid kita. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Pernah murid patuh kepada panjenengan? Karena murid mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol panjenengan. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kebalikannya. Nah, saat bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, kira-kira bagaimana yang terjadi? Oh, saya nggak merasa dikontrol sama gurunya, tapi ini memang menjadi kebutuhan dasar saya. Misalnya murid sudah berpikir seperti itu, kira-kira apa yang terjadi? Murid patuh sama aturan, oke. Murid patuh sama gurunya, betul, iya itu ya. Nah, berarti teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku manusia itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Karena diri kita mengizinkan diri kita sendiri mau patuh atau melanggar atau sadar dengan diri kita sendiri. Baik, selanjutnya kemudian ada teori lagi bahwa membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi mereka belajar, tapi karena sudah dianggap bersalah, malah menganggap diri mereka itu murid yang gagal. Malah kita membuat mereka tidak bersemangat untuk belajar. Kemudian teori ketiga, kita berilusi bahwa penguatan positif efektif dan dapat bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan atau bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid
agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolaknya bujukan dari guru. Contoh, kita paksa murid kita untuk selalu konsisten, selalu istiqomah. Pasti ada 2-3 waktu-waktu yang ini, oh males nih seperti ini terus, disuruh Pak Arsika terus nih untuk mengerjakan tugas. Ada waktunya murid itu ingin bebas, seperti kebutuhan dasarnya. Kita juga kadang perlu kebebasan. Nah, kemudian teori yang berdasarkan ilusi dewasa, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru udah lebih dari dewasa, kita udah jadi orang tua secara usia. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu dengan cara memaksakan bahwa itu. Apapun yang dilakukan mungkin dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, tetapi pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan mungkin akan terbentuk. Kita paksa murid kita terus, murid kita malah akhirnya makin lama makin tertekan, justru marah kepada gurunya. Kalau sudah marah, di hati murid kita sudah tidak ada nama kita, apa yang kira-kira murid kita lakukan? Seenaknya. Ya, baik seperti itu. Nah, dalam teori kontrol yang sekarang adalah Stephen M. Choi, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ternyata Bapak Ibu semuanya, bila kita ingin membuat perubahan, diawali dalam diri kita sendiri. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap kita, perilaku kita terlebih dahulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita dulu. Ubah bagaimana kita melihat dunia, berpikir tentang manusia, paradigma, skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, siapa yang kira-kira bisa mengontrol? Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Secara realita kebutuhan kita mungkin sama, tapi dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jangan anggap kita yang masuk setiap hari bersama bekerja ini sesama guru, kebutuhan kita itu sama. Ternyata di pagi hari ada yang maaf nih, yang pak luar biasa ini, ibu-ibu pasti kebutuhannya menyiapkan untuk suami, untuk anak. Nah, bapak-bapak ini yang termasuk saya mungkin menunggu kebutuhannya dilengkapi, dipenuhi oleh istri dulu, baju dan disetrika, sarapan udah dimasakkan. Ya, jadi gitu. Kebutuhan kita ternyata tidak sama. Secara mendasar mungkin sama, tapi secara realitas tidak sama. Nah, semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin kita sama-sama melihat Hisham, wah Hisham itu anaknya seperti itu, Mas Hisham misalnya. Tapi kita mungkin pernah melihat Hisham di sisi lain, oh ternyata rajin bersedia menulis pada suatu waktu, atau di suatu waktu yang lain ternyata ada semacam kemanjaan yang luar biasa dari sosok Mas Hisham. Nah itu. Kemudian orang bisa mengontrol saya. Bisa nggak tadi ada orang yang bisa mengontrol panjenengan? Nggak ada Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol siapa? Diri panjenengan. Contoh tadi kita sudah bermain, siapa yang dapat peran A, siapa yang dapat peran B. Bahkan sudah coba dikontrol pakai rayuan, pakai paksaan, pakai sebuah imbalan dan dia nggak mau. Bu Wida, maafin sama dia, tak minta ya. Oh jangan, aku kasih 7 triliun, minta Pak Prabowo misalnya. Jangan. Dua sosok yang luar biasa bagi saya. Pasti gitu ya Bu Wida ya. Nah, oke. Sekarang model berpikirnya kalau stimulus respon itu ya kalau nggak menang ya kalah. Tapi kalau kontrol
Sebab motor teorinya pasti selalu menang dan menang. Nah, selanjutnya di sini ada sedikit teori lagi tentang disiplin positif, tentang teori kontrol dan teori pilihan. Nah, oleh Dr. William Glasser, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol murid kita, Bapak Ibu. Kamu datang jam 7, nanti pulang jam 12.10. Nanti selama pembelajaran kamu ikuti apa kata-kata Bapak dan Ibu guru. Pasti ada 1-2 murid kita yang enggak patuh lah, ada yang harus kita dorong pulang. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya murid yang bisa mengontrol diri mereka. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, realitas kebutuhan kita berbeda, Bapak Ibu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian tentang teori kontrol, makna disiplin itu erat kaitannya. Di sini tidak akan saya bahas secara menyeluruh karena nanti ada sesi kedua tentang Pak Tarjoyo yang akan membahas itu. Kemudian disiplin, kita tidak bisa mengontrol orang, tapi kita punya rasa disiplin dalam diri sendiri atau aturan yang menuju ke dalam disiplin sehingga nanti kita terkontrol bersama. Ketika mendengar kata disiplin, Bapak Ibu, apa yang terbayang di benak panjenengan semuanya? Disiplin itu tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, atau disiplin itu kalau nggak kita keluar dari kata disiplin nanti kita dapat hukuman. Padahal tidak seperti itu, Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus selalu memberikan hukuman bagi murid yang telah melanggar nilai-nilai disiplin. Justru kalau kita memberikan hukuman, itu mungkin akan semakin parah murid kita. Salah satu alternatif terlahir kalau menurut saya itu hukuman. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali, nggak perlu kita menghukum. Kita harus menyadarkan murid kita. Nah, apa makna disiplin, Bapak Ibu? Nah, di sini saya bagi menjadi 4 poin. Saya ingin beranjak dari tempat saya ingin bergabung dengan panjenengan. Saya ingin yang pertama ada Bu Dwi Fatmawati. Oke. Makna disiplin yang pertama berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Iya, itu muridnya siapa ya? Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Terima kasih Bu Dwi. Baiklah Bapak Ibu, sudah dibacakan oleh Bu Dwi, tepuk tangan Bu Dwi. Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya apa Bapak Ibu semuanya? Belajar. Iya, belajar. Kita nggak bisa mengontrol orang, tapi itu belajar kita semuanya. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nah tadi ya tentang disiplin. Lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, yang namanya nilai-nilai kebajikan pasti ingin kita miliki dalam diri kita sendiri. Pasti ingin kita tanamkan ke dalam murid-murid kita tercinta sebagai generasi penerus bangsa kita. Nah, kira-kira apa saja nilai-nilai kebajikan yang ingin Bapak Ibu guru kembangkan di sekolah atau di kelas? Saya punya lembaran kertas. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu semua bisa mencatatnya di sini. Saya berikan satu persatu ya Bapak dan Ibu semuanya ya. Silakan tulis, boleh 1, boleh 2, boleh 3 sebuah nilai yang dianggap bajik, baik bagi
panjenengan, bagi kelas kita, bagi murid-murid kita, bagi sekolah kita. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh sebanyak-banyaknya. Pak Budi tidak membatasi. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang ingin Bapak Ibu guru kembangkan di kelas atau sekolah. Oke. Sebanyak-banyak gak apa-apa. Tingkat banyak sekali, luar biasa. Mungkin luar biasa. 30 nilai produksi industri ada 4 Indonesia. Luar biasa. Pak Joyo ini yang mungkin di luar kelas mungkin banyak jangan sliding. Pak Imam master kita luar biasa. 14. Ya. Baik. Enggak apa-apa, saya bacakan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih partisipasi panjenengan semuanya. Apa saja nilai kebajikan yang ingin Bapak Ibu guru kembangkan di kelas sekolah? Ya, yang pertama tata krama, sopan terhadap sesama, menghargai perbedaan, menunjukkan empati. Apakah di sini empati ini termasuk nilai kebajikan? Iya. Ingin Bapak Ibu kembangkan? Iya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut. Saling menjaga antar teman, gotong royong, kejujuran, mandiri, toleransi. Baik semuanya? Ya, mengandung kebajikan. Ya. Kemudian berakhlak mulia, jujur, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, jujur, percaya diri. Ya, sepakat? Ya, disiplin, konsisten, jujur, dan beriman. Kemudian bertanggung jawab, cinta tanah air. Terus ada nilai keselamatan di sini. Sepakat Bapak Ibu? Iya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan nanti nilai-nilai kebajikan bisa ditanamkan di kelas kita, di sekolah kita. Baik, kita lanjutkan dulu materinya Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia Bapak Ibu, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di situ Bapak Ibu. Nilai-nilai bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ada nggak tadi nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu catatkan? Menjunjung tinggi etnis Jawa, nggak ada ya? Ada ya? Atau menjunjung tinggi agama suku bangsa tertentu, nggak ada ya? Nggak ada. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu dari Dr. William Glasser pada teori kontrolnya pada tahun 1984. Sudah lama sekali Bapak Ibu, dan itu tetap dipakai sampai sekarang. Mudah-mudahan dari Indonesia ada yang menemukan teori-teori seperti ini lagi. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini pengertian dari Gianni Goshen tahun 1998. Nah, kalau tadi kita tidak bisa mengontrol seseorang, tapi dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama, maka seluruh orang akan berperilaku positif. Kita tidak perlu memaksa, meraih, membujuk untuk orang lain agar orang lain itu berperilaku positif. Tapi dengan adanya nilai-nilai kebajikan universal, setiap orang diharapkan sadar diri dan bisa menjalankan nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia, kita kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian
berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinakaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Dikenal dengan apa Bapak Ibu semuanya? Profil pelajar Pancasila. Makanya di kurikulum ini kita ada namanya pelajaran kelima Pak Imam ya. Belum sih? Masih ingat dengan lagu pelajaran Pancasila belum sih? Saya minta polisi untuk memimpin. Baik Bapak Ibu, mari bersama-sama tidak takut ya. Boleh sambil pakai gerakan ya. Sama-sama 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Lucy. Itu ya nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan pada setiap anak di Indonesia, yang biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, itu tadi teori tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian saya akan menyampaikan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi manusia perilakunya bagaimana? Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan Anda untuk datang tepat waktu, tidak ada surat teguran yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang menguji panjenengan, apakah panjenengan akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid panjenengan? Saya ulangi lagi, saya ada pertanyaan. Apabila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan kita datang tepat waktu dan tidak ada hukuman sama sekali, apabila kita datang terlambat, dan ketika kita datang sebelum waktunya tidak ada pujian sama sekali untuk kita, kira-kira panjenengan itu akan tetap datang tepat waktu apa tidak? Saya ingin Bu Ika. Kalau tidak ada hukuman, tidak ada peraturan secara etika, tidak ada pujian untuk Bu Ika, apakah Bu Ika tetap datang tepat waktu untuk mengajar? Ya. Alasannya apa Bu Ika? Karena tanggung jawab saya sama yang di atas. Luar biasa sekali Bu Ika, ya, luar biasa. Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa itu nomor 1. Sangat menginspirasi, ya, luar biasa. Walaupun gak ada pujian kalau kita datang tepat waktu, walaupun gak ada teguran, gak ada sanksi kalau kita tetap lambat, juga akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid, karena itu sudah menjadi tanggung jawab juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang saya satu lagi nih. Saya ingin Bu Tutut Widianti. Apakah yang akan dilakukan Bu Tutut Widianti jika kondisinya seperti yang saya sampaikan tadi? Apakah Anda akan tetap datang? Ya Pak, akan tetap datang tepat waktu. Alasannya saya ingin memberi contoh kepada murid-murid untuk datang lebih. Sudah seperti itu saja. Bu Wida menjadi guru teladan. Bu Wida jadi teladan. Oke, alasannya macam-macam Bapak dan Ibu ya. Saya pun juga punya alasan tersendiri apabila saya memilih tetap mengajar murid-murid tepat waktu atau terlambat. Kita semua punya alasan Bapak dan Ibu. Nah,
karena kita punya motivasi dalam berperilaku. Selanjutnya Bapak Ibu, nah teori motivasi perilaku manusia itu salah satunya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Pernah kita melakukan sesuatu agar terhindar dari hukuman. Saya datang tepat waktu biar tidak ada teguran. Saya datang tidak tepat waktu agar tidak dihina. Nah, ternyata itu adalah sebuah motivasi eksternal, Bapak dan Ibu. Kalau kita melakukan perilaku atau motivasi perilaku kita itu berdasarkan karena menghindari hukuman, itu adalah motivasi eksternal dalam kita berperilaku. Kemudian kalau kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan, dapat pujian, dapat reward, nah itu juga termasuk motivasi eksternal, Bapak dan Ibu. Contoh, saya datang nggak mau terlambat supaya dapat imbalan, dapat reward. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang baik seperti apabila bagaimana kalau saya melakukan seperti itu. Nah, kalau tujuannya adalah menghargai diri sendiri, itu termasuk motivasi internal, Bapak dan Ibu, dalam kita berperilaku. Kalau tadi untuk menghindari hukuman, berarti motivasi yang kita dapat dari luar atau dari dalam diri kita? Dari luar, betul sekali Bu Amalia. Kemudian kalau kita melakukan sesuatu atas dasar agar mendapatkan reward, pujian, itu motivasinya dalam diri kita atau dari luar, Bapak? Dari luar, ya, supaya menghindari hukuman, supaya dapat hadiah, itu motivasi eksternal. Kalau motivasi perilaku manusia dalam timbul dalam diri kita, salah satunya yaitu menghargai diri sendiri. Kita datang tepat waktu. Wah, Pak Budi dulu datang sering terlambat. Sekarang setelah CGP datangnya jam 6:15. Jam 6:15 maghrib ya, bukan pagi, udah di sekolah. Iya. Ternyata orang yang mohon maaf agak susah kayak saya, artinya susah dikontrol karena dengan punya motivasi internal, tubuh bisa menjadi lebih baik. Mungkin dalam disiplin waktunya saja dulu. Semoga disiplin-disiplin lainnya bisa tertular dengan kebaikannya. Baik, selanjutnya, nah teori motivasi perilaku manusia ada dari motivasi internal dan eksternal. Internal dan eksternal, Bapak. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, dari situlah karena adanya motivasi internal kita bisa memerintah diri sendiri, dan tujuannya salah satunya yaitu kemerdekaan pada diri sendiri. Nah, iya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lanjut. Kalau tadi motivasi perilaku berarti baiknya datang dan timbul dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang adanya hukuman dan konsekuensi atas perilaku manusia, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan fokus kepada Bapak Ibu guru dan murid kita. Di sini ada satu kasus dan nanti akan ditindak oleh guru. Nanti Bapak Ibu saya minta memisahkan apakah itu hukuman ataukah itu konsekuensi. Nah, di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya bagaimana? Saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah ya itu ya. Jadi mencatat 100 kali Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terus murid diminta push up 15 kali karena kemarin mungkin pas pada waktu corona nggak memakai masker. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja,
karena tersenggol saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk hadir di pelajaran PJK. Nah, Bapak Ibu, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kasus itu, apakah tindakan guru itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Saya minta Bapak Ibu untuk kembali mencatat. Ya, silakan. Kalau susah nulis hukuman kasih aja H. Kalau susah nulis konsekuensi kasih saja K. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tindakan guru. Ya. Kalau itu hukuman pilih H. Kalau itu konsekuensi tulis K. Nomor 1 sampai 7. Baik, yang pertama silakan panjenengan pilih H atau K, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi karena anak itu terlambat sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Murid kita ada yang terlambat, terus kita suruh catat. Silakan tulis saya tidak akan datang terlambat lagi 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Yang ketiga, murid diminta push up, itu hukuman atau konsekuensi? Nah, ada 7 tindakan guru. Tindakan panjenengan kalau seperti itu hukuman atau konsekuensi. Tadi kita sudah sepakat ya. Tadi kita sudah sepakat bahwa hukuman tidak akan bisa mendisiplinkan murid-murid. Nah, kira-kira mana? Oke, 1 jawaban terkumpul, 2 jawaban terkumpul, 3 jawaban terkumpul. Ya. Terima kasih Pak Danu. Baik, yang pertama saya bacakan ya. Nama saya anonimkan nggak apa-apa ya. Oke, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena ini agak banyak Bapak Ibu. Panjenengan ingat-ingat ya jawabannya seperti apa ya. Nah, kita slide selanjutnya. Nah, itu termasuk konsekuensi Bapak Ibu. Saya tahu apa itu hukuman atau konsekuensi. Nah, ini ada yang betul nih. Nah, kemudian selanjutnya lari mengelilingi lapangan hukuman, push up itu hukuman, membersihkan coretan konsekuensi, membersihkan tumpahan air konsekuensi, murid disuruh mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu karena sepatunya bukan hitam, terus lari 10 menit konsekuensi. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Saya yakin panjenengan semua pasti betul semuanya. Kecuali harus salah. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu menyakitkan. Sedangkan konsekuensi itu memang harus terjadi Bapak dan Ibu. Konsekuensi kita bangun siang, kita berangkatnya terlambat, berantakan mood kita. Nah, selanjutnya hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita memberikan hukuman ke murid kita,
mungkin murid kita walaupun masih kecil, masih polos, punya perasaan dan punya rasa sakit hati kepada kita. Tapi kalau konsekuensi, anak-anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman waktunya lama, bahkan sakit hati. Tadi yang berkata bos, anak kalau dihukum bisa semakin membenci kepada kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai sebuah disiplin. Selanjutnya, kalau hukuman itu paksaan, tapi kalau konsekuensi itu sebuah stimulus tanggapan. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau kita menghukum anak-anak murid kita, mungkin anak-anak akan lebih menyakiti dirinya sendiri karena merasa bersalah, malu, kayak mendapat bullying dari gurunya. Nah, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau di hukuman, konsep diri menjadi buruk. Kalau di konsep diri menjadi baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dihukum malu, mereka nggak mau diketahui oleh temannya, kesalahannya disembunyikan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau dihukum, anak akan merasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, anak-anak merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman hanya sebentar dalam waktu jangka yang pendek, diasingkan untuk sementara, tidak selamanya. Nah, bisa kita pahami bersama hukuman seperti apa, konsekuensi seperti apa. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi tadi di awal kita sudah sepakat untuk menghindari hukuman. Kalau konsekuensi berarti boleh apa boleh? Boleh ya. Baik, selanjutnya. Nah, kita masuk ke yang terakhir, poin 2 yang terakhir, yaitu restitusi. Kita bisa menggunakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Oke, itu ya Bapak dan Ibu. Itu menurut Gosser tahun 2004. Nah, nanti akan dibahas segitiga restitusi pada sesi kedua. Nah, selanjutnya ciri-ciri restitusi. Nah, kita lanjut terakhir, yaitu ya. Baik, kita masuk ke 9 ciri-ciri restitusi Bapak dan Ibu. Kalau segitiganya nanti dengan Pak Tarjoyo ya. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita sadarkan murid kita bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan, dan sehingga murid kita sadar dan belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Terus fokus pada solusi, bukan sebuah kesalahan. Terus restitusi itu yaitu yang paling penting akhirnya, yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kalau hukuman, mungkin anak merasa sakit hati, malu, dan gak mau membaur lagi kepada kelompoknya. Bahkan dulu zaman kita kecil masih sekolah, mungkin belum ada kenal restitusi. Kita dihukum oleh guru, besok mogok orang banget sekolah. Masih ingat teman-teman kita yang tidak seberuntung dan sekuat mental seperti kita, yang sudah putus sekolah karena mungkin kena anak sama orang yang lebih dewasa pada saat itu. Nah, ya, terakhir keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di awal pelajaran tahun ini 1 bulan yang lalu sudah membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena di sini ada contoh Bapak Ibu. Nah, yang pertama, peraturan kelas itu akan memunculkan keyakinan kelas.
kemudian menimbulkan lingkungan yang positif. Dan yang terakhir, tujuan dari situ adalah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Berawal dari kelas, dengan membuat keyakinan kelas, membentuk lingkungan positif, nanti akan terbentuk sebuah budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta SD Negeri Proyonan dan 5. Nah, kita lanjutkan. Apa saja sih prosedur pembentukan keyakinan kelas? Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan dari murid. Yang ketiga, menyusun dan gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Contoh di sini, jangan berlari di kelas atau koridor, diganti dengan kalimat berjalanlah di kelas atau koridor. Kalau dengan kata jangan, terangsang untuk melakukan. Jangan lari, wah kita semakin terangsang. Lari itu gimana sih rasanya di dalam kelas, di koridor. Nah, selanjutnya tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Setelah ditinjau, tinjau ulang lagi Bapak dan Ibu secara bersama-sama. Nah, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, dilanjutkan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding, dihias, dibuat semenarik mungkin, ditempelkan di dinding yang mudah dibaca, yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas Bapak dan Ibu. Baik, itu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita lanjut. Ya, Bapak dan Ibu, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Oke, Bapak dan Ibu, di sini ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kira-kira Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kalau peraturannya itu berbunyi selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk keyakinan kelas yang mana Bapak dan Ibu? Iya, apakah itu kan di sini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di kelas kita kan ada rak buku ya, ada sudut baca ya. Nah, kira-kira kalau murid kita itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti itu masuk ke dalam keyakinan kelas yang apa? Contoh keyakinan kelas misalnya bertanggung jawab, saling menghormati atau toleransi itu, kemudian bertanggung jawab. Oke, kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk keyakinan yang seperti apa Bapak Ibu? Kan kemarin sudah membuat keyakinan ya di kelas ya, menghargai kepedulian. Terus hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Ya, ini faktor ya, salah satu faktor utama dalam keyakinan kelas, keselamatan. Terus dilarang menggunakan narkoba. Ya, ini biasanya yang di pendidikan level tinggi ya buat mahasiswa. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, antri. Ya, gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Kita cek. Oke, selalu kembalikan buku ke tempatnya, maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Tanggung jawab. Ada ya nilai tanggung jawab dalam keyakinan kelas kita ya. Terus dilarang mengganggu orang lain, menghormati, hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Dilarang narkoba, kesehatan. Menunggu giliran, sabar, menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Baiklah, Bapak dan Ibu, sebelum kita selesai, saya ingin Bapak dan Ibu mengerjakan. Saya kasih selembar kertas dan nanti saya ambil. Kalau ini untuk diri saya sendiri ya. Kalau ini untuk diri saya sendiri, tidak akan saya bahas di sini karena ini akan saya nilai di akhir nanti setelah acara sesi selesai. Ya, setelah sesi selesai, dan ini akan menjadi refleksi buat dari saya apabila panjenengan banyak yang menjawab dengan benar.
maka berarti diseminasi ini berhasil. Bapak dan Ibu silakan dijawab pertanyaan ini. Nanti ini akan menjadi tolok ukur bagi saya. Kalau panjenengan nilainya bagus, berarti kemungkinan diseminasi ini berhasil karena panjenengan memahami materi dengan baik. Yang masuk bukan hanya maaf jajan atau minum, tapi juga materi yang masuk. Baik, saya tunggu ya. Masing-masing 2 menit untuk masing-masing soal 2 menit. Maaf, masing-masing soal saya beri waktu 90 detik. Satu soal 90 detik, 1 menit setengah. 5 soal berarti 7 menit setengah. Oke, waktunya berhabis. Kita hitung mundur 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sudah berusaha menjawab. Sekarang kalimat penutup. Nanti saya Pak Joyo ya, terima kasih. Minta kumpulkan kolektif Pak Joyo ya. Ini menjadi tolong ukur bagi saya Pak Joyo. Ya. Terima kasih Pak Joyo. Baiklah, penutup Bapak Ibu. Jadi penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Posisi diri guru sebagai apong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, merupakan standar nasional pendidikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam mengikuti diseminasi. Salam bahagia, sehat selalu untuk Bapak dan Ibu. Minta tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, sebagai penutup saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Kemudian masih ada satu sesi lagi ya nanti ya dengan Pak Tarjo setelah saya. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi saya aturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada panjenengan semuanya. Semoga diseminasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.